Pagi-pagi semangat pagi semua. Salam trading tenang senang. Kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Saat ini saya sedang berada di Luxton Hotel Cirebon. Hari ini Senin tanggal 16 Maret jam 11.50, kira-kira 1 jam lagi closing H4, di mana saya akan melakukan trading sesi 2. Pada hari Sabtu kemarin tanggal 14 Maret saya sudah memberikan roadshow cara mencegah investasi bodong dan cara melakukan trading tenang senang dalam forex dan gold di Luxton Hotel ini. Dan luar biasa, tadinya saya memperkirakan peserta yang hadir sedikit, ternyata yang datang sampai dengan 80 peserta. Mereka antusias mengikuti acara dari mulai jam 1 siang sampai jam 7 malam. Walaupun ada wabah corona di dunia ini, dan itu menyebabkan orang memang menjaga diri untuk tidak keluar. Tetapi dengan semangat yang tinggi untuk belajar trading forex gold yang benar, bukan sekedar enak yang didengar, mereka datang ke tempat ini dan saya memberikan sharing dari mulai mindset, money management, time management, dan sedikit mengenai metode. Di dalam roadshow tersebut saya juga menyampaikan hubungan antara corona dengan 4 instrumen investasi, yaitu forex atau valuta asing, emas atau gold, saham atau stok, dan kemudian obligasi atau surat berharga. Hari ini saya akan jelaskan ulang secara tuntas sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang melakukan trading forex gold. Kalau Anda perhatikan video-video yang saya sampaikan, berusaha untuk menyampaikan yang masih sedikit sekali atau jarang dibahas di YouTube atau juga di Google. Jadi kalau Anda mau melakukan trading dengan mencari metode saja, silahkan Google, silahkan YouTube. Misalkan Anda mau trading dengan Fibonacci, price action, atau juga dengan Elliott Wave dan lain sebagainya, itu semua ada di YouTube. Saya pasok informasi yang masih jarang atau kira-kira masih sedikit di YouTube. Dan perlu Anda ketahui, sama seperti seorang atlet, yang dibutuhkan itu bukan metode. Sebab umpamanya kalau kita ingin menjadi petinju, kita bisa saja belajar cara melontarkan jab, uppercut, hook kiri, hook kanan, dan itu semua bisa kita pelajari dari buku, kemudian juga dari YouTube, dan juga dari Google. Tetapi pada kenyataannya adalah itu saja tidak cukup. Makanya kalau Anda perhatikan dalam dunia olahraga, rata-rata atlet memiliki pelatih, walaupun mungkin kita tidak tahu siapa pelatihnya, tetapi sangat sulit menjelaskan atau menyebutkan siapa atlet yang tidak punya pelatih. Pelatih itu dibutuhkan untuk mementor atlet dari mulai latihan sampai dengan pertandingan. Dan atlet sekali berdunia sekalipun tetap membutuhkan pelatih. Sehingga dengan demikian yang dibutuhkan oleh atlet, yang dibutuhkan oleh trader, tidak cukup hanya metode saja. Karena kalau hanya metode saja, orang bisa sukses trading dengan menonton YouTube, membaca buku, melihat link-link artikel-artikel yang ada di Google. Orang butuh pendampingan, orang butuh mentor, orang butuh pelatih. Nah, pelatih inilah yang bisa melihat zona yang disebut dengan blind spot. Blind spot itu adalah area di mana kita tidak tahu yang menjadi kelemahan kita. Tugas pelatihlah nanti yang melihat kelemahan tersebut dan memoles sang atlet sehingga sang atlet semakin hari semakin berkualitas atau semakin baik. Mohon maaf rekan-rekan, tadi saya berhenti untuk menghormati azan dan sekarang kita lanjut lagi. Oleh karena pentingnya mentoring bukan hanya sekedar metode yang bisa Anda dapatkan di YouTube, Google, buku, dan lain sebagainya, maka saya memberikan coaching yang sifatnya lifetime support atau disupport seumur hidup, di mentor sehingga Anda bisa menjadi trader yang profesional, dan biaya yang dikenakan itu untuk
mentoringnya tersebut. Kalau hanya untuk sekedar penyampaian metode dan lain sebagainya, hal itu sudah saya berikan di dalam roadshare 30 kota yang sudah berjalan saat ini di kota ke-6 sampai dengan Cirebon ini. Selanjutnya di kota ke-7 saya akan memberikan roadshare di Garut tanggal 21 Maret, kemudian di Sukabumi tanggal 28 Maret. Di April nanti kira-kira kita akan mengadakan roadshare di Karawang, Bogor, dan Purwokerto. Pilihan di tangan Anda. Jika Anda merasa mampu, silahkan Anda mendengarkan atau mengikuti event-event saya yang sifatnya gratis. Dan jika Anda merasakan Anda nonton video YouTube, kemudian baca Google, baca buku, tetapi kemajuannya tidak terasa berjalan dengan baik, silahkan Anda cari mentor yang akan mendampingi Anda dari mulai latihan atau account demo sampai dengan pertandingan kelak. Mentor tidak harus saya, tetapi pilihlah yang berkualitas, yang menyatakan yang benar, bukan sekedar enak didengar. Entah kenapa roadshare yang saya berikan di bulan Maret dan di April itu tidak sampai keluar kota, yang harus menggunakan pesawat, apalagi dikaitkan dengan wabah corona seperti sekarang ini. Ini saya rasakan seperti sudah diatur oleh Tuhan, sehingga segala sesuatunya berkaitan dengan corona ini masih bisa tetap berjalan, dan saya tidak perlu menggunakan pesawat yang tentunya akan ekstra diawasi secara lebih ketat. Berkaitan dengan corona, kita tidak perlu panik, tetapi kita juga tidak sampai menganggap enteng. Artinya, ya, hindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya tidak penting. Kemudian juga kalau diberikan libur, Anda jangan sampai keluar ke tempat-tempat wisata. Rajin-rajin cuci tangan, tidur yang cukup, kemudian olahraga, makanan yang sehat. Karena setahu saya, corona ini akan lebih parah menyerang ke orang-orang yang memang kondisi tubuhnya sedang kelelahan atau sedang tidak sehat. Itu sedikit mengenai corona. Jadi sekali lagi, tugas kita berjaga-jaga, tetapi jangan takut. Kita tetap melakukan aktivitas yang memang perlu, dan selanjutnya kita tetap berdoa semoga wabah corona yang melanda dunia ini bisa segera diatasi dan segala sesuatunya kembali normal. Oke, sekarang kita bahas hubungan antara 4 instrumen investasi, yaitu pertama saham atau stok, kedua komoditi khususnya emas atau gold, ketiga valuta asing atau forex, dan keempat surat berharga atau obligasi atau bond. Perlu Anda ketahui, secara teori, jika suku bunga diumumkan turun, maka biasanya nilai mata uang akan ikut turun, dan biasanya juga yield obligasi akan turun juga. Sekarang apa itu obligasi? Obligasi adalah surat berharga. Biasanya obligasi ini bisa dikeluarkan oleh pemerintah, bisa juga dikeluarkan oleh swasta. Jika dikeluarkan oleh pemerintah, tentunya memiliki jaminan yang lebih tinggi. Instrumen obligasi itu instrumen yang resikonya sangat kecil. Obligasi ini mirip seperti deposito, tetapi biasanya bunga obligasi itu lebih besar dari deposito. Jadi obligasi itu surat berharga. Jika pemerintah mengeluarkan obligasi, contohnya pemerintah Indonesia, surat utang negara atau SUN, dia akan memberikan imbal hasil. Imbal hasil itulah yang disebut dengan yield. Jika imbal hasil atau bunga atau yield itu semakin naik, maka harga obligasinya semakin murah. Jika pemerintah membutuhkan uang, maka dia bisa menerbitkan obligasi dengan harga yang murah dan imbal hasil atau yield dengan bunga yang lebih tinggi. Untuk apa? Untuk merangsang para investor membeli obligasi karena harganya murah, dan akhirnya diberikanlah imbal hasil yang disebut dengan yield dengan prosentase atau dengan bunga yang lumayan. Kalau yieldnya bertambah atau naik, maka nilai obligasinya akan
turun. Kenapa? Supaya orang mau membeli obligasi, maka pemerintah menurunkan harga obligasi tersebut, menaikkan yield. Jadi yield itu bunga dari sebuah obligasi. Dan seperti deposito, obligasi ini ada tenor-tenornya atau ada masa waktunya. Bisa 1 tahun, bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, dan lain sebagainya. Berkaitan dengan Amerika, beberapa waktu yang lalu menurunkan suku bunga yang cukup lumayan besar, yaitu 0,5%, dan biasanya diikuti oleh penurunan bunga obligasi, yield atau bond Amerika. Silakan Anda cek, yield atau bond Amerika tuh turun juga karena suku bunganya turun. Dan biasanya kalau suku bunga turun, maka nilai mata uang tersebut akan melemah. Biasanya kalau suku bunga Amerika turun sehingga yield obligasi Amerika juga turun, maka dolar akan melemah. Nah, ini yang menjadi keanehan pertama. Tetapi saya tidak bahas keanehannya dulu. Jika yield obligasi turun, maka biasanya orang tidak akan tertarik untuk membeli obligasi dan akan tertarik untuk berinvestasi yang resikonya lebih tinggi, yang imbal hasilnya juga tentu lebih tinggi. Artinya dia akan lepaskan obligasi itu, maka biasanya orang bisa beli emas atau orang juga bisa beli saham. Biasanya kalau yieldnya menurun, suku bunganya menurun, orang akhirnya masuk ke saham, sehingga indeks saham misalkan Dow Jones itu akan naik. Nah, ini terjadi keanehan kedua. Dow Jones Anda cek mengalami penurunan yang luar biasa kencang. Dan selanjutnya berkaitan dengan emas, maka biasanya kalau yield obligasi turun akibat implikasi dari suku bunga turun, maka orang akan berinvestasi emas dengan membeli sejumlah emas, sehingga pembelian emas akan naik, sehingga harga emas akan naik. Sampai sini Anda sudah paham hubungannya ya. Jadi kalau suku bunga turun, biasanya yield obligasi turun, biasanya USD-nya melemah atau mata uang, biasanya akan membuat indeks sahamnya naik, biasanya akan membuat orang juga berinvestasi di emas. Dan dalam kaitannya dengan situasi politik ekonomi dunia, biasanya jika kondusif, emas akan kehilangan pesona. Dan pada saat situasi politik ekonomi dunia tidak kondusif, orang merasa malas untuk berbisnis, orang merasa khawatir untuk berbisnis, akhirnya dia bisa simpan sebagian uangnya di bank atau dana parkir di bank, dan sebagian lagi dibelikan emas. Nah, hanya saja berkaitan dengan corona tadi yang saya bilang, jadi saat ini kita mempelajari dua hal ya. Yang pertama, teorinya hubungan antara 4 dunia investasi itu sudah Anda pahami. Sekarang implementasinya bahwa teori tersebut tidak terus-menerus pasti berjalan sesuai dengan yang biasanya terjadi. Dan ini, fenomena ini terjadi seperti sekarang. Dalam hal situasi politik ekonomi dunia yang tidak kondusif, katanya emas akan menguat. Sekarang ini mulai terjadi keanehan. Situasi ekonomi dunia kurang kondusif akibat efek dari wabah corona. Seperti Anda ketahui, wabah corona ini sudah masuk ke lebih dari 100 negara. Bahkan mulai banyak pemerintah negara-negara yang menetapkan lockdown. Lockdown itu maksudnya orang tidak bisa masuk ke negara tersebut, orang juga tidak bisa keluar dari negara tersebut. Dan bukan hanya soal keluar masuk, tetapi juga dalam aktivitas bisnisnya. Banyak juga perusahaan-perusahaan meliburkan karyawannya, dan
pertemuan-pertemuan yang sifatnya mengkoordinir orang banyak itu dilarang, sehingga sebagian besar orang akan melakukan aktivitas di rumah saja. Dan resiko melakukan lockdown ini sangat besar, karena misalkan Anda menjadi seorang karyawan dilakukan lockdown sehingga Anda tidak bekerja sebulan, Anda tetap digaji oleh siapa? Oleh negara. Jadi negara membutuhkan dana untuk melakukan lockdown ini untuk diberikan kepada warga negara. Ya, tidak mungkin dong perusahaan mau menggaji karyawan padahal karyawannya tidak masuk kerja sesuai dengan yang sudah disampaikan pemerintah. Jadi pemerintah harus menanggung itu semua, dan aktivitas ekspor sebagai salah satu sumber income negara bisa tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, untuk menetapkan sebuah keadaan lockdown dalam hal peristiwa apapun, dalam kasus ini yang sedang menjadi pusat perhatian adalah corona, tidak semudah itu. Dan kalau Anda perhatikan, negara-negara di Eropa seperti Italia sudah melakukan lockdown. Italia ini negara terbesar kedua penderita corona, dan Italia ini adalah negara nomor 3 terbesar di Eropa setelah Jerman dan Prancis. Jerman sudah banyak juga yang menderita corona, demikian juga Prancis. Lockdown bisa Anda cek di negara-negara yang lain. Jadi kembali lagi, dalam situasi dunia yang khawatir saat ini akan wabah corona, herannya emas malah melemah, bukan menguat. Jika Anda cek hari Kamis dan hari Jumat tanggal 12-13 Maret kemarin, emas mengalami penurunan yang luar biasa, 130 poin atau 1.300 pip. Biasanya pergerakan harian gold itu kurang lebih 20-25 poin atau 200-250 pip. 2 hari Kamis dan Jumat lalu itu 130 poin atau 1.300 pip. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa di market tidak ada kepastian. Market itu terkait juga di samping dengan teknikal fundamental adalah sentimental. Bahwa misalkan fundamental teknikal menyatakan bagus, tetapi kalau investor merasa khawatir, maka dia akan melakukan upaya-upaya menyelamatkan asetnya sebagai bentuk dari kepanikan. Bisa panik sell atau bisa panik buy. Dalam kaitannya, kenapa corona ini menyebabkan situasi dunia tidak kondusif, malah membuat emas turun? Dan itu tidak sesuai dengan teori. Kalau menurut saya akan ada satu titik di mana kalau orang sudah sangat khawatir sekali, maka yang memegang peranan atau yang menjadi pilihan utama para investor adalah kekuatan cash. Cashnya itu US dollar. Itu jika suatu keadaan sudah mencapai titik puncaknya, karena orang merasa percuma juga pegang emas, lebih berharga memegang uang cash. Cash is the king. Itu bisa saja terjadi walaupun sekarang ini mungkin belum sampai tahap itu, tetapi bukan hal yang tidak mungkin. Sekali lagi, cash is the king. Makanya kalau Anda perhatikan penurunan suku bunga, turunnya yield obligasi yang harusnya membuat USD lemah, yang harusnya membuat indeks Dow Jones dan emas naik, ini malah US dolarnya menguat. Ini malah membuat Dow Jones turun gila-gilaan sebagai salah satu indeks Amerika. Ini malah membuat emas turun. Jadi sekarang Anda sudah paham bahwa segala teori bisa tidak terjadi di market, dan Anda juga sudah paham kenapa bisa saat ini corona bukan menyebabkan emas naik, malah menyebabkan emas turun. Selanjutnya adalah yang perlu diperhatikan, apa yang mesti kita lakukan sebagai trader pada saat dimana market ini bisa dikatakan tidak jelas karena semuanya tidak sesuai dengan teori. Saran saya pertama adalah wait and see,
tunggu sampai market kembali stabil atau lebih mudah dibaca. Yang kedua, kalaupun Anda tetap memaksakan untuk entry, maka turunkan lot dan tetap lebih mengutamakan aspek-aspek keamanan dana. Jika Anda belum profesional atau masih level pemula, input stop loss. Jadi bentuknya adalah perlindungan terhadap equity account kita agar jangan mengalami drawdown atau margin call dengan menekan lot, menginput stop loss kalau memang Anda tidak bisa wait and see. Demikian informasi mengenai hubungan 4 instrumen investasi: saham, surat berharga, emas, dan juga mata uang. Demikian juga saya sudah menerangkan fenomena terjadi hubungan antara corona dengan 4 instrumen investasi tersebut. Dan terakhir, saya sudah juga menerangkan bagaimana sikap kita sebagai trader menghadapi ini semua. Tetap trading tenang senang, tetap hidup sehat, tetap optimis bahwa segala sesuatunya akan kembali berjalan normal. Salam trading tenang senang, Nofri Simanjuntak.